Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teguh Benzaki. Di sini saya akan menjelaskan terkait project based learning saya untuk mata kuliah Design Thinking. Oke, saya mulai saja. Project saya pada project based learning di semester kali ini, di mana berjudul Artificial Intelligence in Agricultural Drone. Yang di mana pada project saya kali ini ialah mengkomunikasikan antara AI dan juga drone untuk sektor pertanian yang lebih modern. Oke, kita langsung masuk saja. Pada slide kali ini saya akan mengenalkan kelompok-kelompok saya pada PBL kali ini. Yang dimana ada Rido Almiski yang ditugaskan sebagai programmer, Kevin Siregar yang ditugaskan sebagai electrical, Hanif Rahman yang ditugaskan sebagai programmer, saya sendiri Teguh Benzaki yang ditugaskan sebagai mechanical serta ketua tim dari PBL kali ini, kemudian Deko Aulia Rahman yang ditugaskan sebagai programmer. Kita masuk ke slide selanjutnya. Project background. Hal yang melatar belakangi PBL saya kali ini. Sebelumnya kita mungkin masuk ke sektor pertanian di negara kita Indonesia. Nah, dapat teman-teman sekalian ketahui bahwa di negara kita Indonesia ini sektor pertaniannya itu masih tradisional atau dilakukan secara konvensional. Yang dimana hal ini justru tidak efisien dan memakan waktu. Dan untuk pengambilan datanya itu sangat minim. Jadi, karena pada zaman kali ini kecerdasan buatan atau AI itu sudah maju, maka tim kami ingin membuat kombinasi antara AI ini dengan drone, yang dimana hal ini untuk sektor pertanian yang lebih modern. Dengan proyek kami ini juga, hal-hal seperti monitoring lahan, pemetaan lahan, dan juga monitoring kondisi tanaman pada lahan itu dapat dilakukan secara otomatis. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah project timeline versi pertama. Nah, dapat dilihat pada project timeline versi pertama ini, bahwasannya kegiatan dari kelompok kami ini dilakukan pada bulan September hingga bulan Januari. Yang dimana pada rentang waktu September hingga Januari ini, kegiatan yang dilakukan kelompok kami ini itu dibagi menjadi dua fase. Yaitu yang pertama fase perencanaan dan fase kedua ialah fase implementasi dan simulasi. Pada fase perencanaan dapat dilihat kegiatannya itu meliputi kegiatan kick-off PBL, kemudian kegiatan studi literatur, kemudian kegiatan pembuatan BHP serta RAB, serta kegiatan perencanaan desain, serta pembuatan desain mekanikal dan mekanikal yang nantinya akan disempurnakan. Kemudian pada fase kedua, itu dapat dilihat eh, tim kami ini melakukan implementasi dari desain yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian melakukan eh, implementasi dan pengerjaan program untuk proyek ini nantinya, serta ditutup dengan kegiatan perdokumentasian untuk persiapan benchmark kami di akhir nanti. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide tahapan mekanik. Nah, teman-teman dapat melihat di sini yang ditampilkan pada slide ini adalah desain mekanikal dari proyek kami pada semester kali ini. Nah, pada desain mekanikal ini saya membuatnya berdasarkan frame standar yang dimana karena saya membuatnya terkait dengan frame standar, komponen-komponen yang digunakan atau dudukan yang digunakan untuk komponen-komponen yang digunakan pada drone ini dapat langsung diletakkan atau dipasangkan pada drone tanpa modifikasi tambahan. Nah, dapat dilihat di sini juga saya memilih jenis desain drone quadcopter dengan 4 kaki yang simetris, 4 tangan yang simetris. Yang dimana hal ini dilakukan untuk agar baling-baling pada drone ini itu tidak bertabrakan nantinya. Kemudian dapat dilihat di sini
Bahwasannya dudukan untuk komponen-komponen yang saya nanti akan gunakan itu terletak pada mainframe dan terletak di atas alas alas pertama pada drone saya ini. Yang dimana pada komponennya itu ada Raspberry Pi 5, SpeeDB sebagai flight controller dari drone ini, GPS modul, yang dimana terletak pada atas alas ini, pertama ini. Kemudian pada bagian bawahnya dapat dilihat di sini saya meletakkan dudukan untuk kamera webcam Logitech C920 di bagian bawah atau terletak di bagian landing skidnya. Yang dimana kak saya letakkan di bawah ini dikarenakan hal ini agar penangkapan gambar untuk pemetaan kali nantinya itu lebih optimal. Dan di sini saya juga membuat landing skid untuk drone saya, yaitu agar drone ketika melakukan landing itu tidak terkendala atau tidak akan merusak drone nantinya. Oke, dan pada bagian tengah desain saya ini dapat dilihat ini digunakan untuk peletakan baterai LiFePO 11,1 volt 5200 mAh nanti yang di mana peletakannya ini memudahkan untuk electrical nantinya itu lebih gampang untuk melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Itu adalah slide tahapan electrical. Nah, pada tahapan electrical kali ini itu difokuskan pada distribusi daya dan jalur kontrol yang stabil. Dapat dilihat pada blok diagram kali ini, yang di mana daya utama atau daya dari drone ini itu didapatkan berasal dari baterai LiFePO 11 LiFePO LiFePO 11,1 volt 5200 mAh. Yang dimana baterai ini nanti tersambung ke ESC 4-in-1. Ini ya teman-teman. Yang dimana ESC 4-in-1 ini akan mengontrol motor dari drone ini berdasarkan perintah dari flight controllernya. Nah, di sini ini merupakan flight controller dari project drone kami kali ini yaitu SpeeDB BLS 55A. Nah, selain flight control ini sebagai perintah yang memerintahkan untuk menggerakkan motor, flight controller ini juga berfungsi pada drone kali ini yaitu sebagai eh, pusat pengolahan dari data sensor dari sensornya. Kemudian juga berfungsi sebagai komunikasi serial pada drone project drone kami kali ini. Nah, kita lanjut slide selanjutnya yaitu diagram alir program. Nah, teman-teman dapat melihat tertera pada slide kali ini itu ialah flowchart kami pada project semester kali ini. Nah, pada sistem alur ini dapat dilihat bahwasannya eh, bahwasannya alur sistem ini dimulai dari inisialisasi pengecekan seluruh hardware. Setelahnya sistem aktif, maka Raspberry Pi akan melakukan booting dan membuat WiFi hotspot. Nah, pengguna mengakses web control untuk menentukan waypoint penerbangan. Nah, selanjutnya, drone kemudian terbang secara otomatis, mengambil foto udara selama misi, dan kembali ke titik awal setelah seluruh waypoint tercapai. Data foto selanjutnya diolah menjadi digital menggunakan software pemetaan. Nah, itu merupakan rangkuman penjelasan dari flowchart dari project pada PBL kami kali ini. Kemudian kita masuk ke problem solving-nya. Pada problem solving atau masalah yang kami permasalahan yang kami dapat dari project pada semester kali ini itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian electrical, mechanical, serta programmer atau pemrograman. Nah, pada bagian electrical, kesulitan yang dihadapi adalah blok diagram sulit diselesaikan karena alur data dan power beberapa modul tidak jelas. Yaitu bisa disimpulkan itu di bagian wiringnya ya teman-teman. Dan kasusnya itu pinout komponen berbeda dengan contoh wiring di internet. Label pada modul tidak lengkap. Ada perbedaan versi flight controller yang menyebabkan confusion. Belum dilakukan pengecekan keseluruhan datasheet. Nah, kasusnya ini karena itu kesusahan terkait wiring karena pinout dan ada datasheet itu berbeda-beda. Dan kami sudah
menyelesaikan permasalahan kali ini dengan cara yaitu melakukan pengecekan kembali pada datasheet, kemudian melakukan pencocokan kembali terkait pinout dengan versi file controller yang digunakan. Kemudian masuk ke bagian kedua yaitu mechanical. Pada mechanical kali ini, kesulitan yang didapatkan itu ialah pendesainan yang kompleks yang sulit dibuat pada software AutoCAD. Untuk kasusnya itu eh, karena kami masih menggunakan AutoCAD, jadi pendesainannya itu belum bisa seakurat itu, seperti pembuatan komponen dan hal-hal yang lebih detail. Dan penggunaan AutoCAD juga itu kurang baik ketika melakukan 3D print nanti. Nah, permasalahan ini sudah kami atasi dengan menggantinya dengan software SolidWorks. Perencanaan penggunaan software SolidWorks ini digunakan karena software SolidWorks itu lebih bagus dalam melakukan desain hal-hal yang lebih kompleks dan untuk melakukan 3D printing juga lebih bagus. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu pemrograman, yang dimana pada pemrograman kali ini eh, permasalahannya itu terdapat eh, lagging, lagging yang didapatkan karena masalah performa dari Raspberry Pi yang kami gunakan. Namun, masalah ini sudah kami atasi dengan menggunakan VS Code Remote SSH dari laptop utama. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide terakhir, update project plan. Nah, pada slide terakhir ini, saya akan menjelaskan bahwasannya setiap tahap pada proyek kami kali ini itu berjalan, untuk keseluruhan itu berjalan secara lancar. Mula- Mulai dari tahap perencanaan, riset, dan lain-lain itu, dan pendesainan itu lancar. Yang dimana pendesainan kali ini itu mungkin di semester selanjutnya akan didapatkan penyempurnaan kembali. Nah, mungkin pada semester kali ini hal yang kurang dari plan kami ialah proses fabrikasi. Itu karena terkendala pada BHP atau komponen yang kami didapatkan pada semester kali ini. Dan rencananya kami sudah membicarakannya kepada Kaprodi dan juga Mantro kami bahwasannya untuk proses fabrikasi itu akan dilanjutkan pada semester depan. Dikarenakan pada semester depan nanti beberapa komponen kami mungkin sudah didapati. Dan juga pada semester kali ini untuk proses dokumentasi itu semuanya berjalan dengan lancar karena semua administrasi sudah kami dapatkan dan persiapan untuk best work juga sudah dilakukan dengan baik dan juga selesai. Nah, dan saya dapat simpulkan untuk overall atau kesimpulannya bahwa bahwa proyek kami pada semester kali ini itu sudah berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proyek saya pada PBL semester ini. Dan apabila saya ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.